Guru yang menjadi peserta pelatihan atau pengembangan profesi ya, ini ya, berkelanjutan gitu ya, wabil khusus tuan rumah dari SD Kerajaan 2. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita diberikan sehat Bapak Ibu. Berbekal sehat itu hari ini kita bisa memulai kegiatan yang hampir 2 tahun ya di Kabupaten Madiun sudah berhenti, yaitu terkait dengan pembelajaran tatap muka 100% ya. Jadi mulai hari ini serentak dari jenjang SD, dari jenjang PAUD, SD, SMP itu serentak dilakukan pembelajaran tatap muka 100%, karena syarat-syarat untuk dilaksanakan itu sesuai dengan SKB 4 Menteri yang baru sudah dipenuhi di Kabupaten Madiun, yaitu terkait dengan vaksinasi lansia, terkait vaksinasi prosentase vaksinasi semuanya, terkait vaksinasi tenaga pendidik dan kependidikan sudah memenuhi syarat, sehingga Kabupaten Madiun pada level 1A, sehingga pembelajarannya sudah 100%. Saya masih ingat ini terjadi 16 Maret tahun 2020, itu adalah awal pemerintah mengumumkan pandemi itu. Setelah itu ini sudah di Januari, 2 tahun kurang 2 bulan anak-anak itu sebagian harus belajar dari rumah semuanya. Bapak Ibu, moga-moga nanti ke depan COVID-19 ini nanti hilang gitu ya, dan salah satu yang bisa nanti hilang itu adalah bagaimana kita ketat terhadap diri kita sendiri dan lingkungan kita untuk menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Makanya tadi Pak Partomo upload foto ini tidak sesuai prosedur ini ya. Malu nanti saya begitu ya, tapi dilian aja lah gitu ya. Jadi ini kurang pas gitu, karena jaraknya harus 1,5 begitu ya, tidak apa-apa. Nanti moga-moga nanti dikelola kemudian hari. Tapi yang penting kita sehat semua ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal ya. Jadi sampaikan kalau mungkin belum terdengar semuanya. Hari ini adalah awal Kabupaten Madiun memulai pembelajaran tatap muka 100%. Jadi sudah tidak ada lagi diizinkan dan tidak, regulasinya ini sudah harus dijalankan. Ketika tidak, pemerintah daerah akan mendapat teguran dari pemerintah pusat, sehingga sudah tidak ada tawar-menawar. Maka Ibu Kepala Dinas pada waktu kemarin itu Zoom meeting dan di streaming di YouTube itu menyampaikan, ini dijalankan. Sehari itu adalah 6 jam pelajaran. Kalau di SD itu jam pelajarannya 35 menit, kalau di SMP itu 40 menit, kalau SMA, SMK itu 45 menit. Jadi saya menghitung itu jam 11 anak-anak itu sudah selesai. Kalau memang harus ada istirahat, saya berharap penjenengan harus bisa mengelola istirahatnya tetap di dalam kelas. Bekalnya itu bisa dari rumah, karena memang belum diizinkan terkait kantin dibuka. Itu semua di dalam konteks untuk mengamankan
menenangkan anak-anak dan mengamankan pembelajaran, ya. Jadi kenapa sih harus seperti itu? Ini mengamankan anak-anak, mengamankan kita pendidik, mengamankan pembelajaran itu bisa berlangsung ketika standar prokes itu dipenuhi semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini adalah hal yang bagus. Jadi satu terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi, ya. Ini saya sudah dengar terkait dengan pembelajaran ada fasilitas dari Quizizz, ya, sebuah web yang disediakan secara gratis itu kepada Bapak Ibu guru, kepada anak-anak yang bisa dimanfaatkan untuk menopang pembelajaran. Hari ini temanya bahwa LKS itu sudah tidak boleh digunakan. Gini Bapak Ibu, biar konsepnya penjenengan semuanya benar jadi guru. Nah, kadang-kadang saya harus tegas begitu, ya, konsepnya harus benar. LKS modul itu di dalam pembelajaran itu adalah salah satu saja pendekatan di dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Salah satu aja, macamnya banyak. Ketika Bapak Ibu merancang RPP-nya itu bahwa ini paling efektif saya menggunakan modul, ini paling efektif saya menggunakan LKS. Artinya apa? Yang paham terkait kapan harus menggunakan LKS itu adalah guru. Maka guru wajib hukumnya bagaimana membuat LKS, bagaimana membuat modul, karena untuk menunjang apa yang dituliskan di RPP-nya. Nah, sedangkan yang sementara ini dipahami Bapak Ibu, modul RPP itu menjadi semacam hal yang utama untuk seluruhnya, itu konsepnya adalah salah, gitu. Tapi kalau itu digunakan untuk belajar di rumah, itu haknya macam-macam setiap anak. Tapi di dalam konteks pembelajaran harus benar Bapak Ibu guru itu. Boleh guru itu menggunakan modul ketika memang bahwa materi ini dengan karakteristik seperti ini, saya yakin capaian itu ketika saya harus gunakan modul, maka wajib guru itu mampu membuat modul. Oh, ini dengan LKS, wajib guru itu mampu membuat LKS. Maka hari ini panjenengan dilatih di sini, bahkan difasilitasi dengan Quizizz itu. Di situ kita bisa menuliskan LKS, bisa menuliskan modul. Bahkan di Quizizz ini juga tersedia bank soal, bisa jadi yang cukup beragam. Panjenengan bisa pilih mana yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang panjenengan buat di RPP. Ini harus benar Bapak Ibu, sehingga nanti tidak ada namanya LKS dilarang, tidak. Yang dilarang modul dilarang, tidak. Yang dilarang ketika anak-anak itu harus membeli, dan membelinya itu melalui sekolah, melalui Bapak Ibu guru. Itu jelas dilarang sejak dulu seperti itu sampai sekarang. Nah, oleh karena itu PGRI K3S memfasilitasi kepada panjenengan mahir membuat LKS, mahir membuat modul. Ketika pada saat RPP panjenengan bunyinya harus dilakukan pendekatan dengan modul, panjenengan udah bisa. Dan di Quizizz disediakan fasilitasi digital terkait lembar kerja siswa, difasilitasi bank soal yang cukup banyak di situ. Lah, panjenengan hari ini dilatih di sini, sehingga kalau jual LKS itu saya kasihan Bapak Ibu guru, saya kasihan Bapak Ibu kepala sekolah, nanti ditanya wartawan, ditanya media, jadi problem karena dari konsepnya yang salah.
Jadi setiap ngajar akhirnya menggunakan LKS salah. LKS atau bisa jadi modul itu hanya muncul pada keyakinan Bapak Ibu ketika itu memang digunakan untuk mencapai tujuan. Tapi kalau sumber belajar wujudnya buku penunjang lain atau LKS, itu haknya anak. Gurunya juga begitu, di rumah sambil masak hanya WA kasih tugas ini. Ketika ini harus dikembalikan, ada problem, itu manusiawi sekali. Manusiawi sekali bagi saya. Tapi hari ini adalah harus kita kembalikan dengan segala kesulitan, dengan problematika kita kembalikan. Moga-moga nanti tidak ada COVID lagi. Ketika lihat perkembangan pasti kita ambil langkah. Dua hal, keselamatan dan tidak adanya loss learning, kehilangan hak belajar bagi anak-anak, itu adalah pilihan yang diambil secara bersamaan. Hak belajar anak dan keselamatan tenaga pendidik, pendidikan dan anak harus diambil dalam waktu bersamaan, tidak bisa sepihak. Sehingga kemarin ada pertanyaan, ruang kelas saya sekian, murid saya 32, kalau dihitung itu jaraknya hanya 1 meter, silahkan lanjut aja. Ini sudah kebijakan dari pemerintah seperti itu. Apa harus kita merombak lagi gedung? Kan ya tidak, gitu kan. Lanjutkan. Maka saya keliling tadi, anak-anak semua harus pakai masker, cuci tangan. Ketika anak kelihatan nggak enak badan, guru nggak enak badan, segera di rumah aja, enggak apa-apa. Itu kesadaran diri kita untuk menjaga itu seperti itu. Karena Omikron sudah datang di Indonesia. Kemarin saya dari viral yang kemarin di Bandara Suta itu berapa? 30 sekian karena tidak ada gejala kena Omikron. Moga-moga Omikron ini pertanda akan hilangnya COVID, karena informasi sementara bahwa gejalanya itu ringan. Gejalanya itu hanya menyerang di pernapasan bagian atas, begitu. Apalagi ketika nanti sudah guru kita itu sudah divaksin, ketika nanti harus ada vaksin lagi kedua, ketiga, untuk booster kedua, ketiga, saya berharap penjenengan kita semua itu harus menjadi yang dicontoh ke masyarakat semuanya. Orang malah goleki kangelan, begitu, tidak delik-delik kesulitan, tidak seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, pesan dari Ibu Kepala Dinas, salam kepada penjenengan semuanya, karena Ibu Kepala Dinas hari ini mendampingi Pak Bupati juga monitoring PTM di wilayah Saradan, di SD dan di SMP. Saya hari ini tugas saya monitoring di wilayah Mejayan sekitarnya. Pasca ini saya juga akan keliling di beberapa tempat yang ada di Mejayan, sudah kami bagi semuanya untuk meyakinkan bahwa PTM 100% jalan, satrasnya juga sudah bersih, anak-anak pakai masker, sarana cuci tangan, hand sanitizer siap semuanya. Maka pasca ini nanti saya harus izin lebih awal, penyiaran lanjutkan, dan saya senang kelasnya bersih, sawang-sawang tidak ada, ya sampaikan ya. Di sekolah penjenengan semua juga begitu. Gus Kepala Dinas kemarin agak marahnya salah. Dia nggak marah, cerita ke saya setelah kunjungan dari SD di daerah mana kemarin itu, di daerah Kare, Pak Sek gitu. Jadi saya di 3 tempat Pak Sek, sewawang itu kok wadah Pak Sek, gitu wong oke gitu mong Gus Siti ya, karena wajar 2 tahun ya. Apalagi kalau SD mungkin, kalau saya yakin SD itu tiap hari sering masuk, saya lihat dilian itu malah masuk, saya itu lihat bagus bagi saya. Makanya tidak perlu izin ke saya, Bu Kepala Dinas, ya sudah jalankan aja. Nanti kalau izin saya repot, nggak ada yang nahan. Kalau jangan tidak apa-apa lah itu. Kalau SMP bisa jadi kalau tidak peduli kepala sekolah dan gurunya, bisa jadi yang sebagian itu saya pernah berkeliling, bayu debu ki kandile sakmene begitu. Di sofa apa ini tidak bisa. Akhirnya pada waktu mau tatap muka itu tak suruh grojoki karena di lapi sudah tidak bisa, terlalu lama.
Ya, alhamdulillah saya masuk sini sekolahnya bersih semuanya, bukan karena ini Pak Lek saya, tapi memang bersih semuanya gitu ya. Ya, jadi ya harus begini Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Kemarin saya itu diundang di peresmian MI itu. Sekolahnya bagus, AC gedungnya 6 miliar begitu ya. Kalau kita tidak berbenah, kita hanya akan teriak-teriak, muridku entek, saya tidak dapat murid begitu. Tapi kita tidak mau berbenah. Nah, berbenah dulu, kita perbaiki dulu. Disiplin kita, kelas kita bersih, senyum kita kepada anak-anak, menyapa kita kepada anak-anak, kepada orang tua. Yakin sedikit tertinggal di fisik, tapi ketika kita bisa menjadi orang yang humanis kepada anak-anak, kepada orang tua, kita akan bisa mengajak anak-anak itu sekolah di sekolahan kita. Nah, kelasnya bersih. Di sini masih banyak kalau muridnya itu. Berapa? Oh, 200 masih cukup banyak. Yang lainnya itu ada yang 30 begitu ya. 40 begitu ya. Berbenah semuanya. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Sekali lagi terima kasih. Jadi salam pada pimpinan, kepada penjenengan semuanya. Moga-moga nanti ada ini peningkatan kapasitas dan kompetensi dari penjenengan semuanya untuk mengelola di pembelajaran di era abad 21 yang memang mengharuskan guru itu wajib hukumnya menguasai dan bisa memanfaatkan IT dalam pembelajaran. Wajib hukumnya itu di standar kompetensi guru. Jadi sudah tidak boleh kalau misalnya wah kula wis tuwek, saya sudah tua, yang diundang di sini yang kebetulan yang muda-muda, kebetulan yang muda. Yang tua pun sebenarnya mau gak iso itu lebih baik diem gitu atau minta tolong. Tapi ketika harus mengatakan aku wis tuwek gak iso, tak boleh. Itu melanggar sebuah hukum, melanggar sebuah peraturan. Karena diwajibkan seperti itu. Mau gak iso ya menengnya tekok batore itu lebih bagus. Kadang-kadang gak iso cerita, wah wis tuwek gak iso, itu gak boleh. Tapi makanya yang diundang yang udah wajib itu hukumnya. Guru itu harus menguasai teknologi informasi dan bisa memanfaatkan teknologi informasi di dalam menopang melayani pembelajaran yang memang anak-anak ini lahir dan tumbuh di era sekarang. Makanya guru itu namanya ada pengembangan keprofesional berkelanjutan PKB, bukan Partai Kebangkitan Bangsa. Di dalam konteks guru adalah pengembangan profesional berkelanjutan itu karena guru itu harus update menyesuaikan dari perkembangan potensi dari anak didik. Itu ya Bapak Ibu ya, semangat semua ya. Terima kasih. Sukses untuk penjenengan, sehat untuk penjenengan, sehat untuk kita semuanya, sehat untuk anak-anak. Moga-moga PTM 100% itu tidak ada problem, sehat semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan bimbingan teknis pemanfaatan kuisis di dalam pembelajaran di SD wilayah Kecamatan Mejayan saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hendro yang sudah banyak memberikan. Allah, kami benar-benar memohon ampunan-Mu sehingga kami dapat meraih petunjuk-petunjuk-Mu ya Allah. Ya Allah ya Hadi yang maha memberi petunjuk ke jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi, bukan jalannya orang-orang yang tersesat dan lalim dalam pekerjaannya. Ya Allah, ya Alim yang maha mengetahui, berilah kami hidayah petunjuk-Mu sehingga kami dapat menyerap seluruh ilmu yang akan diberikan kepada kami semua, sehingga kami dapat menularkan, menyebarkan kepada anak-anak didik kami sebagai generasi emas yang akan diharapkan kesoleh dan kesolehannya. Ya Allah, berilah kami kekuatan persatuan dan kesatuan sehingga kami dapat menjaga negara Republik Indonesia ini dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Allahumma ya Allah,
Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma hadina wa ahlana siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahli tuqa wa ahli ibadah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu besok pagi panjenengan punya tugas. Sebelum besok pagi, nanti setelah ini panjenengan punya tugas menyusun soal yang ada di kuisis untuk panjenengan praktekkan langsung di kelas panjenengan besok pagi. Sehingga untuk besok panjenengan datang lagi ke sini jam 10 seperti yang dikatakan Bapak Ketua K3S. Pagi panjenengan masih sempat mengajar, panjenengan tidak meninggalkan tugas karena ini PTM kita yang pertama secara 100% menggunakan kuisis. Hasilnya nanti kita bahas bersama di sini untuk dilaporkan ke pusat. Jadi ini nanti panjenengan diajari dulu ngakses soal, ganti nama pembuat soal dengan nama panjenengan, nambah kurang, hasilnya besok dipraktekkan langsung di kelas panjenengan. Oke? Nah, setelah nanti panjenengan praktek di kelas jam 10 kita ketemu lagi di ruangan ini dengan hasil yang telah panjenengan bawa. Pokoknya panjenengan nanti meluncurkan kuis, di sistem panjenengan telah ada hasil. Jadi panjenengan hanya tugasnya menyusun soal dan meluncurkan ke siswa, hasilnya sudah otomatis jadi. Tapi perlu panjenengan laporkan ke ruangan ini. Yang kedua, panjenengan juga punya tugas setiap hari. Tugas yang pertama nanti adalah mengikuti semua kegiatan TOT. Berarti di kelas ini nggak ada yang boleh izin karena namanya TOT. Di TOT panjenengan pasti dikasih tugas untuk melakukan sesuatu. Di hari pertama, hari kedua panjenengan punya tugas. Yang pertama ini mengakses soal, besok punya tugas menyusun soal, lusa punya tugas membuat presentasi interaktif. Kalau panjenengan sudah terbiasa pakai PowerPoint, menyerupai PowerPoint, tapi lebih dalam dari PowerPoint. Dan yang hari terakhir nanti panjenengan punya tugas memperkaya presentasi interaktif panjenengan. Oke, itu harus dilakukan di sini 2 jam. Di rumah nanti panjenengan mengkreasi 4 jam, 2 jam di sekolah. Jadi kira-kira persis sehari 8 jam untuk panjenengan mendapatkan sertifikat nasional 32 jam. Teman-teman kami kemarin menggunakan sertifikat itu, Ibu Sukati diakui nilainya 1,75, lumayan banyak. Yang berikutnya, selain panjenengan mengikuti semua kegiatan TOT, panjenengan kemudian wajib melakukan sesuatu. Yang tidak kalah penting adalah panjenengan wajib mengisi daftar hadir. Daftar hadir yang untuk kita kuisis nanti linknya akan dibagi kemudian. Linknya. Kalau daftar hadir yang tadi itu daftar hadir untuk kegiatan administrasi panitia di tingkat MKKS atau K3S untuk SD. Tuh.
Dan terakhir, nanti panjenengan punya tugas melaporkan hasil kerja panjenengan di kelas ini juga dalam bentuk link. Kita paperless, laporan kita sama sekali tidak menggunakan kertas. Bapak Ibu yang kami hormati, apabila dari panjenengan semua tidak bisa menyetorkan tugas pada waktunya, panjenengan akan dikasih tenggang 2 hari. Misalnya hari terakhir itu ya, panjenengan dikasih tenggang 2 hari. Lebih dari 2 hari panjenengan akan ditinggal dan dianggap tidak lulus. Kalau tidak lulus berarti panjenengan selain bertanggung jawab terhadap kita semua yang ada di ruangan ini, panjenengan bertanggung jawab kepada yang memberi tugas panjenengan, yaitu kepala sekolah panjenengan. Caranya lulus kan gampang, pokok absen dan kirim tugas. Kemudian besok harinya melakukan kegiatan on di sekolah masing-masing. Nah, panjenengan tanya, nyapa kok dadak ngono-ngonoanan? Nah, panjenengan kan nanti akan diproyeksikan menjadi pengampu terhadap teman-teman panjenengan sendiri di sekolah. Kalau panjenengan tidak dipaksa untuk melakukan sesuatu, ketika tiba saatnya panjenengan melakukan sosialisasi, mengampu teman-teman panjenengan di sekolah, bukan sosialisasi saja tapi melatih, karena harus bisa, panjenengan gobyos, mesti jawabnya aku lali. Daripada gobyos besok panjenengan di depan teman panjenengan, lebih baik gobyos sekarang kumpung koncone akeh. Nah, bagaimana tentang pemanfaatan nanti di kelas? Panjenengan tinggal ngikuti kami nanti yang di sini. Besok panjenengan pasti bisa melaksanakan di kelas, meluncurkan soal di kelas. Kalau di sekolah panjenengan telah mendapatkan dropping tablet, bisa menggunakan tablet itu. 1 tablet bisa 2 orang, 3 orang kalau nggak mencukupi. Kalau nggak, anak-anak diperintahkan bawa HP. Jangan khawatir, sekarang ini hampir semua anak punya HP, walaupun HP-nya orang tua. Bahkan panjenengan tidak menyuruh menggunakan HP. Anak-anak itu waktunya sebagian besar di rumah digunakan di depan HP dengan main game. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk ini. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin masih repot-repot ngoreksi secara manual, kemudian analisis secara manual, nanti soal yang panjenengan dapat juga bisa dicetak di atas kertas. Kalau masih ingin, nanti kami ajari. Bapak Ibu, di antara panjenengan yang bersekian ini, adakah yang belum menggunakan Google Classroom di kelasnya? Tolong angkat tangan. Loh kok banyak banget. Padahal pemerintah kita kontrak sama Google itu mahal banget memberikan fasilitas ke panjenengan. Nah, berarti menyalahkan kondisi. Padahal panjenengan harus kreatif. Andaikan boleh saya menambahkan 1 hari panjenengan belajar bersama kami, panjenengan akan kami ajari menggunakan Google Classroom yang lebih baik, yang bisa digandengkan dengan Quizzes. Bahkan iya panjenengan mau, tapi panjenengan kan punya
punya atasan yang membuat panjenengan bisa mau atau tidak mau. Itu. Bapak Ibu, berarti nanti kami akan sedikit nyinggung kuisis yang dimasukkan ke dalam Google Classroom. Kemudian tolong nanti panjenengan selalu buka WA grupnya, jangan sampai ketinggalan kalau ada informasi. Ingat, pelatihan kita selalu paperless, kita tidak pernah nugasi untuk melakukan sesuatu di atas kertas. Ngaten nggih? Nah, pembukaannya sekian. Silahkan laptopnya dibuka, nanti kita segera main.
mesti didorong pembelajaran di era sekarang. Jadi sudah tidak ada istilah lagi saya tidak mampu, saya tidak bisa, tapi semua itu sudah wajib karena itu aturannya terkait dengan kompetensi Bapak Ibu guru. Jadi oleh karena itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi PGRI, K3S ya, Mejayan yang memfasilitasi itu, sehingga fitur-fitur yang ada di kuisis baik itu bank soal, baik untuk ulangan online, baik untuk pembelajaran online itu bisa dipahami, bisa dipraktekkan oleh Bapak Ibu guru, apalagi ketika pandemi ini dengan fasilitasi itu memudahkan. Jadi seperti itu ya. Jadi terima kasih ya sekali lagi semuanya, dan guru-gurunya juga kelihatan antusias untuk mengikuti kegiatan seperti ini. Memang sudah tuntutan, tidak boleh ditawar lagi, tuntutan. Jadi bahwa wajib hukumnya guru itu harus mengembangkan keprofesionalismenya secara berkelanjutan sesuai dengan update perkembangan zaman, dan sekarang adalah zamannya era informasi dan teknologi gitu Mbak Sekar ya. Baik Pak, jadi memang ini guru itu harus terus-terusan untuk mengembangkan di tengah era kemajuan teknologi informasi yang secepat ini ya Pak, biar nggak ketinggalan zaman gitu ya Pak ya. Oke, satu lagi Pak pertanyaan, mungkin ada pesan untuk teman-teman guru yang menonton atau untuk semua yang menonton, monggo Pak. Untuk Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah dan warga masyarakat Madiun, hari ini adalah hari pertama kita menyelenggarakan pembelajaran tatap muka 100%. Bapak Ibu semuanya, bahwa pembelajaran ini dalam rangka untuk setelah 2 tahun bisa jadi lost learning yang diperdebatkan ini kita jawab, karena kondisi objektif di Madiun terkait vaksinasi lansia, vaksinasi tenaga pendidik kependidikan, sarana-sarana prasekolah itu sudah memenuhi standar. Hari ini kita mulai, dan hari ini itu berlanjut terus bisa melaksanakan PTM. Itu bagaimana kukuh kita untuk terus menjaga, menerapkan protokol COVID-19. Jadi tolong Bapak Ibu guru yang ada di kelas terus diingatkan anak-anak, diberi teladan anak-anak terkait dengan prokes itu, sehingga anak-anak di sekolah tertib, di rumah tertib, PTM terus berlanjut, tidak ada lagi lost learning di bangsa Indonesia, sehingga anak-anak nanti akan anak-anak yang tumbuh, anak-anak yang hebat di kemudian hari. Terus untuk Bapak Ibu guru, Bapak kepala sekolah, teruslah untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi, baik seperti ini, baik melalui daring yang difasilitasi oleh Kemendikbud, semua harus diikuti, karena Bapak Ibu guru itu ada namanya PKB, pengembangan keprofesional berkelanjutan. Itu substansinya, filosofisnya adalah guru itu untuk update, mengikuti perkembangan peserta didiknya di eranya anak-anak semuanya, gitu ya Mbak Sekar ya. Terima kasih Pak Endro atas waktunya sudah diberikan ke ITV Brawijaya. Semoga dengan adanya acara ini kita semua bisa mengatasi lost learning yang sudah berlangsung kemarin ya Pak ya. Ya baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Salam sehat semuanya. Sekian wawancara kami bersama dengan Bapak Endro Suwondo. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa ITV Brawijaya. Siang ini saya sudah bersama dengan Bapak Supriyadi, Ketua PGRI Kabupaten Madiun. Selamat siang Bapak. Ya. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ya Pak, ini terkait acara TOT penggunaan kuisis dalam pembelajaran guru kelas di Kecamatan Mejayan. Bapak ada pesan untuk guru-guru se-Kabupaten Madiun Pak, monggo. Ya. Alhamdulillah dan terima kasih
menyampaikan apresiasi kepada teman-teman selaku kepala sekolah, selaku panitia, terutama Pak Mariono dan Pak Purwoko dalam rangka untuk memberikan satu bekal kepada teman-teman dalam rangka untuk peningkatan kompetensi, yang dalam hal ini untuk peningkatan kompetensi dalam IT, yaitu suatu bentuk TOT, yaitu pembelajaran kuisis. Ini harapan kami sesuai dengan perubahan perkembangannya, guru harus mau dan mampu menyesuaikan peradabannya. Oleh karena itu, dengan adanya kesempatan waktu yang telah dikemas oleh teman-teman selaku kepala sekolah, selaku kelompok kerja guru, kepala sekolah, ini harapannya teman-teman untuk bisa memanfaat waktu itu dengan sebaik-baiknya. Akan lebih bagus ketika teman-teman itu sudah mendapatkan suatu referensi materi, akan mampu mengimplementasikan dalam pembelajaran maupun dalam tatap muka maupun dalam pemberian referensi materi kepada anak-anak kita. Ini. Begitu Bapak. Terima kasih Pak Supriyadi atas waktunya. Sehat selalu Bapak, Pak Purwoko dan Pak Mariono juga. Sekian liputan siang ini. Sampai jumpa di ITV Brawijaya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa ITV Brawijaya. Ketemu lagi sama saya. Siang ini saya akan mewawancarai salah satu trainer kuisis di Kabupaten Madiun dengan Pak Bayu. Oke, silakan Pak, perkenalan diri. Ya. Perkenalkan, nama saya Bayu Haji Prawito dari SDN Wonorejo 1 Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun. Kebetulan saya mengampu di kelas 6. Baik Pak Bayu, ini kan panjenengan adalah salah satu trainer dan sudah mengikuti train of trainer penggunaan kuisis di periode yang sebelumnya. Boleh Pak dibagi pengalamannya bagaimana ketika panjenengan menularkan ilmu yang sudah panjenengan punya ke teman-teman guru, monggo. Untuk pengalaman saya mengimbaskan bahasa kami mengimbaskan kepada teman-teman guru di wilayah atau di SD kami, itu pada intinya teman-teman sangat tertarik dan sangat antusias dalam mengikuti kegiatan berbasis kuisis ini, sehingga teman-teman ada improve tambahan ketika dalam pengajaran. Jadi memang dengan adanya kuisis ini sangat membantu pembelajaran banget ya Pak? Sangat membantu pembelajaran kami khususnya, dan agar kami ada sedikit kemajuan meskipun kami guru SD, paling tidak kami ada peningkatan dalam pengetahuan IT-nya. Baik Pak, kemudian ketika panjenengan menerapkan pembelajaran kuisis di dalam kelas, boleh diceritakan antusiasnya anak-anak, kondisi kelasnya atau waktu PJJ bagaimana, monggo? Ya, ketika kami melaksanakan kuisis di anak-anak, kepada anak-anak itu sangat antusias sekali. Wow, penerimaannya sangat luar biasa anak-anak. Bahkan ketika pertama kali saya perkenalkan ke anak-anak, itu antusiasnya bahkan tidak sampai satu kali, berkali-kali dia nggak mau pulang dengan alasan Pak main lagi, Pak main lagi. Padahal di situ sebenarnya kan pelajaran, tetapi dikonsep seperti main game, menjadikan anak-anak lebih antusias, lebih tertarik. Itu. Berarti memang dengan kuisis ini pembelajaran jadi lebih maksimal dan keselimur ya Pak anak-anak jadinya nggak kerasa pelajaran, malah seperti main game gitu. Oke. Baik Pak Bayu, mungkin ada satu lagi pesan untuk teman-teman sesama guru se-Kabupaten Madiun, monggo Pak. Teman-teman yang se-Kabupaten Madiun, saya harapkan bisa menerima kuisis ini dengan sangat luas hati aja, karena posisinya nanti itu akan mempermudah kita sebagai guru, karena selain ada soal, ada analisisnya, ada penilaiannya, sehingga kita sangat terbantu oleh adanya kuisis itu, mengakibatkan kita nanti tidak kehabisan waktu dalam belajar dan memberikan pelajaran kepada anak didik kita. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Bayu atas waktunya. Begitu teman-teman guru, jangan lupa tetap semangat untuk improve kemampuan kita, salah satunya dengan menggunakan Quizzes. Jumpa lagi di liputan ITV Brawijaya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.